Cusin lepas Cusin, ya. misalnya? Coba kita Lancelot tanya dulu. sama salah satu yang ada di Onyx. Cusin, Lancelot kalau lepas, Onyx ambil apa? Onyx Kemungkinan, harusnya ambil kemungkinan. Lancelot. Tetap ya. Udah selesai, udah selesai. Mungkin, ya mungkin trading karena aku Oh, nggak ada Cusin udah nggak ada, udah. Tapi Lancelot masih bisa keluar dong. Di ban, ini di ban nih Lancelot nih. Kadang nggak ada opsi lagi ya yang nantinya keluar ya. Oh iya, oke, ditutup ya Lancelotnya. First pick akan menuju ke arah mana nih kalau ngeliat kayak gini, Ciko? mungkin Cici atau Yif. Wow. Karena dia mau, karena ini tahu Onyx akan terjadi match up antara jungle tank lagi. Ya. Bisa. Iya. Tapi menurutku kan Yif yang di first pick ya. Ini itu pick yang jarang banget kita Jarang lihat. banget Om. Untuk buat di first season apalagi ini. ya. Betul. Karena banyak yang prayo, mungkin Yu Chong bisa jadi prayo. Oh iya. Harit kapan hari pernah jadi prayo juga. Cuma mungkin ini groknya di secure sama groknya Ya, betul. betul. Ini kalau lihat Yif first pick ini Om, ini balik lagi ngeliat kayak ketika zaman gua dulu di MPL itu di season 12, season 11, 10 ketika jungle tank memang lagi prioritas. Iya. Iya. Itu kayak gini juga case-nya Oh, kayak Swallow tuh. Swallow. Swallow tuh yang pakai Yang Yif-nya. tadi di ban juga Yif-nya Iya. ketika di match 1. Betul. Iya, karena untuk hero yang jalan kaki, low mobility akan sangat ketangkep dengan hadirnya Yif ini. Tapi jadi pertanyaan siapakah yang akan jadi pelengkap? Apakah junglernya bakal dibawa sekarang dulu sebelum masuk ke fase ban yang kedua? Menurut gua itu pick lapu-lapu dibuat Onyx di 3 awal ini salah satu cukup pick yang wise karena Oke. Esmeralda juga nggak ada dan lapu-lapu Lutfi juga dari tadi power banget kita lihat. Oh, Yu Yu Chong. Chong. Wah, Tiga gitu. Yuzong Iya. juga. Tapi ini pilihan yang bagus, kamu suka Yuzong ya. Bagus, Karena lawannya Pars ya. Iya. Jadi Parsnya cepat akan ditutup langsung untuk Apa Federal. lapu-lapunya ditukar jadi Nino? Oh, Fan. Oh. Oh, Fanny-nya. tapi Ya, ini Fanny-nya diambil posisinya Fredrin. betul. Wah, ini sih patut dinantikan Om. Siap, Karena oke. match up Fanny ketemu Fredrin kan kita tahu susah nih. Susah. Sedangkan Yasuke berani nge-pick Fanny di sini. Tapi kalau gua tarik dikit ya, di regular season gak usah jauh-jauh. Nile versus Ray. Nile bisa ngambil terus secara Ray yang pakai Fredrin Ray-nya. Jadi gua rasa celahnya ada. Cuma memang kalau dibilang susah ya jelas, pasti susah. Betul. Lampunya kena. Tapi kali ini yang ban Onyx ya karena dia udah ada Yuzong kan. Ya. Ditutup ya hero lapu biar tidak mengganggu juga. Arlot mungkin kalau mau ditutup juga. Ini bagus. Atau tetap dibiarkan Cici ada, Arlot ada. Mungkin gua rasa si Alter Ego ini butuh EXP yang bisa badan sih Om. Atau enggak mungkin dia bawa 2 fighter itu oke juga sih. Ya, kalau bicara soal badan, Uranus. Gatot Kaca, Uranus, Elis. Betul, Blue mungkin Ya, ada bisa juga. jadi ya. Tapi hati-hati ya, dulu lawan Yuzong dia Sehatnya cepat kok Yuzong. cepat balik Betul, darahnya tuh Langsung sehat Betul. kalau sudah punya War X. Makanya. Sekali Dragon Tail atau sembuh. Tapi ya kalau dua fighter, gue suka Alice sih. Ya masih Elis ya. Betul. Elis. Elis dan Bennett mungkin ya yang Bisa. dipakai sama Harvey lagi. Kalau ke arah MM itu mungkin bisa Cloud, Kalau MM, Atau main Granger lagi. Granger lagi pun possible. kalau Granger ya bawa Granger main tapi ya. Ya, itu Oh, glow-nya dulu, oke. Blue-nya di ban. Ini dikasih Uranus gak sih memang? Dipaksa? Biar bisa menang mobilitas. Elis. Uranus match up-nya lawan Yuzong itu dia kalah di gerak sih. Kayak dia akan dipegangin di lane jadi kayaknya agak Oke. susah sih. Arit dulu. Hero nyaman nih. Ya. Harit. Dia butuh stun sini. Sekarang scalernya butuh sesuatu. Hero Purify. Cloud, Ya, ada Cloud. Cloud lumayan hero purify kan. Dia bisa ke pasca juga nantinya. Kita jarang lihat Moskov di Skylar ya di season ini. Lumayan jarang sih jujurnya. Masih lebih sering lihat Savero saya Iya. yang pakai Moskov ya. Atau main safe di belakang Bruno. Bruno bisa, hero purif juga. Ya. Gue malah penasaran last pick-nya AE. Gue dari tadi lagi mikirin badan yang ada stun apa Terisla kan? Povius, Arlot. Tapi dua pick-nya dulu nih dari Onyx. Terizla mungkin salah satu opsi yang cukup bagus ya. Elis Granger. Oke. Oke. Elis Granger. Nah ini nih yang dari tadi gue bilang kan. Ke arah mana nih badan butuh stun juga. Kalau badan doang ya ada Uranus. Ada stunnya ya Terisla. Atau ke Alice jangan-jangan. Oh, Elis ada banget sih efek stunnya ya. Bisa di Nggak follow ada, partial nggak loh. ada. Cuman match up-nya itu Yuzong Iya ya yang kalau harus dipertimbangin dia. kayak matchup apapun susah gak sih? Sama Yuzong. Cici kali ya. Cici. Cici. Cici oke sih, ada Hylos, ada Masih Fredrin. open ya. Oh iya. Kan masih cukup open juga. Betul.
Cici itu salah satu pilihan yang bagus sih, Lin. Iya. Sebetulnya. Tapi kalau badannya memang kurang nggak? ya kalau mereka mau nabrak butuh balik Teris lah. Iya, Terisba. Tadi Pove Arnold lah. Atau Alice. Atau Alice ya, Alice juga oke lah. Alice masuk. Ya. Oke. Kan lebih sustain ya kalau ada Alice. Itu dia Alice. Ini dia ya untuk jawaban dari Alter Ego dan karena ini adalah match point langsung aja quick prediction dari Lim Kocho, Alter Ego. dari Omawa Onyx. dan dari Chico. Alter Ego. Oke, itu dia untuk prediction dari para panelis dan langsung saja kita serahkan kepada casters yang bertugas ada Pamulo dan juga Aul. Oke, terima kasih. Our panelists. Satu game lagi apakah bisa didapatkan oleh Onyx? Atau Alter Ego akan memanjangkan nafasnya? Tuh, reset draft udah dilakukan juga ya. Membawakan ke Rafani. Hero debut dari Yazuke. Ya nih, nyanyian dari Alter Champ dan juga Sonic gak henti-hentinya dari tadi kita dengarkan loh. Betul. Luar biasa sekali, tapi kita mau tanya nih. Akan menjadi 3-0 atau 2-1 terlebih dahulu? 3-0 apa 2-1? Oke, ya wes kalau begitu. Sekali lagi, final upper bracket. Mana suaranya? Ampun, ampun, ampun. Ini udah mulai pada sampai semua soalnya ya. Ampun. Setelah terjebak di dalam kemacetan, tapi mendengar para panelis juga yang mengatakan bahwa dari segi draft Alter Ego punya keunggulan berlebih nih ya. Yep. Mereka punya damage, mereka juga bisa membawakan assassin tanpa adanya single target lock atau efek stop pasti nih untuk Yazuke nantinya. Tapi lihat Lutfi. Wah buset ini di bawah. Pertempuran terjadi namun sekarang pergerakan dimiliki oleh Yazuke. Wow. Sekian lama The Suns menjadi korban. Yap. Mereka bermain agresif di awal. Yap. Identitas Alter Ego mulai ditunjukkan kembali. Ya walaupun tadi hampir agak sedikit berbahaya ya untuk Yazuke-nya ditutup sama Artan Rampart-nya Alek. Tapi Alek bertanggung jawab penuh. Wow. Buset, Yazuke terus-terusan masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Tapi emang itu terms and condition untuk Fanny juga gak sih? Yep. Cari potensi point kill sebanyak-banyaknya dibawa juga ke arah Swift. Tambah dengan adanya Infuriate Emblem Assassin yang dibawakan untuk Yazuke. Memang belum ada point kill yang didapatkan oleh Fanny-nya. Tapi seenggaknya itu yang memang harus dilakukan. Coba untuk cari poin, coba cari untuk ngasih pressure. Karena ini ada kombonya banget. Ini yang udah disiapin sama Alter Ego. Buka Artan Rampart, setidaknya ada satu tembok untuk bagaimana Fanny bisa memainkan steel cable-nya, Pak. Oke, sejauh ini Alter Ego masih unggul walaupun networknya berbeda hanya ratusan saya. Tapi setidaknya mereka udah berhasil mendominasi di awal. Oh ya, itu dia. Agresivitas di early game yang harus benar-benar di-maintain. Karena ini bukan pertama kali kita ngelihat Alter Ego menang di early-nya. Nah, ini akankah jadi sebuah pembeda? Fanny di turtle yang pertama akan seperti apa? Fanny kehilangan dari steel cable-nya. Namun ada Kairi tadi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi menuju ke area dari turtle. Bahkan sekarang ada Black Dragon Form dari Lutfi. Kemana ke arah landingnya? Sejauh ini turtle yang pertama akan menjadi milik dari Kairi. Lalu mereka akan melakukan sebuah pertempuran lagi. Di area purple Fanny. Mereka masih ingin lebih. Ada pergerakan dari Glock yang masih disimpan. Belum level 4, belum ada Tedoni Chat. Namun mereka melakukan sebuah pertempuran tepat. Di tengah-tengah, di lorong-lorong speed. Ada satu lagi dari Dino. Dino belum melakukan pergerakan apapun. Tapi ada Fanny dan juga Glock yang menghilang dengan sangat-sangat cepat. Real wall manipulation tadi dikeluarkan. Tapi sekarang Dino terjebak. Wah, Sans. 3 player hilang. Waduh, ini Sans juga gak kasih ampun 1v1 yang terjadi di arah tengah. Terlalu banyak teamfight yang terpecah belah. Tapi lagi-lagi Lutfi menunjukkan bagaimana dirinya sedang di dalam keadaan yang panas-panasnya. On fire banget Lutfi dapetin targeting yang mahal. Dan tadi upaya dari Yazuke untuk masuk ke dalam turtle yang pertama. Targetnya ke Kiboy. Tapi Kiboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Sehingga Yazuke yang gak ada purple buff harus mundur. Oke, langsung di-crack habis-habisan dan Kiboy menghilang dengan cukup cepat. Yap, dan ini adalah kombinasi yang sebenarnya udah lama juga kita lihat ya. Yap. Grok, Farsa. Itu menjadi combo yang mematikan juga. Even Kiboy tadi nggak sempat react untuk kabur sama sekali. Terkena tectonic charge, adanya follow up dari Feeder Ice Track di arah belakang. Dan lagi-lagi Alter Ego sedang mencari momentum mereka. Walaupun sedang dalam keadaan yang cukup rugi setelah turtle yang pertama tadi. Dan teamfight-nya dimenangin sama Onyx. Itu tadi adalah contoh teamfight tanpa adanya kehadiran RP ya. Iya.
Karena butuh banget ya Betul. sumbang sih damage-nya, tapi Yasuke bergerak ke arah bottom lane di mana Lutfi yang akan coba untuk di target, cuman masih belum ingin melakukan hal yang berlebih. Karena mengingat ini adalah match point, jangan lupakan mereka masih punya kesempatan untuk alter ego saat ini walaupun keadaan sekarang sedang berhembus untuk Onyx. Purple buff-nya masih aman untuk Kairi, belum ada invasi lagi yang bisa dilakukan oleh alter ego. Tapi Turtle yang kedua, akan ada teamfight seperti apa lagi yang akan dibawakan? Karena perlu diingat, ini selain Kairi dengan Fredrin yang mandiri juga untuk pegang ke arah Turtle, ini ada gangguan juga dari Nino dengan Black Dragon Form nantinya. Oke. Sementara sekarang Nino masih cukup jauh prisonnya. Tapi Keyboy tertinggal. Kairi dengan airspeed tebal yang dia miliki, Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Landing kemana lagi? Tapi barusan ada pergerakan dari Nino, belum ada Tone of Ruin yang dia keluarkan pula, tapi malah dirinya yang langsung dihabuk habis-habisan. Dan Tone of Ruin dilanjutkan karena ada Titanic Charge. Sementara sekarang Kairinya down, tapi Nino pun harus ditukar nyawanya. Hanya saja Lutfi terus saja menggabuk, mengamankan Alek. Siapa yang menyentuh rekan-rekannya, disitulah Lutfi marah. Kairi yang tumbang, tapi turtle-nya bisa didapetin. Dibayar dengan adanya nyawa dari Alek dan Nino. Ini menjadi sebuah jawaban. Onyx masih dalam keadaan yang sangat-sangat unggul, apalagi Skylar. Belum tersentuh sama sekali, sudah memiliki ke arah Sky Piercers. Walaupun kalau kita lihat ini gak ada stopper pasti untuk Yasuke. Team fight di area yang sempit, Round of Ruin yang tadi dibuka oleh Nino juga. Tapi sayangnya ada free hit yang dilakukan oleh Skylar dan juga Sam, sehingga justru menjebak pemain-pemain dari alter ego itu sendiri. Yep. Belum ada satu momentum yang emang benar-benar pas. Belum. Dimiliki oleh alter ego, sementara Onyx terus-terusan memberikan bagaimana setup ataupun dari counter setup yang begitu indah loh tadi. Oke. Wah, ini nyanyian-nyanyian daripada Alter Champ sama Sonic bergemuruh sekali di Nice Pick ya. Sonic gokil. Yap, itu dia. Tapi kembali lagi dari 1v1. Oke, 1v1 Lutfi. Yap, Wow. player muda penuh dengan mekanik Yasuke. Yasuke. Yang benar-benar juga menarik perhatian dari sosok Kairi. Melakukan solo kill dan akhirnya buat dari Lutfi harus menahan poin pertamanya. Oke, sementara itu tempat yang lain. Ada satu zaman for Secret Vision dan Skylar menjadi korban. Yasuke-nya selamat. Yasuke masih bisa kabur. Ya walaupun Tectonic Charge tadi nggak kena ya dari Alek, tapi tetesan Feeder Ice Strike ini membuka adanya team fight dan akhirnya eksekusi dari Cutthroat yang dilakukan oleh Yasuke. Targeting yang mahal, Skylar pun tidak selamat. Yep. Perlahan Alter Ego mulai bangkit untuk saat ini, Pak. Oke, Outer Turret di bagian atas harusnya bisa ditumbangkan oleh pemain dari Alter Ego, tapi ada Turtle, objektif yang berbeda yang harus mereka kejar pula. Sementara sekarang Alek menjadi orang terdepan, ada Arfi di bagian belakang. Sekarang Arfi sudah siap untuk bisa join dan Tectonic Charge. Walaupun tadi ada Pedro Astra yang udah di belakang pula, tapi Turtle-nya tetap berhasil diamankan pula oleh Kairi. Pertempuran terus terjadi. Apa yang kita lihat? Tanda Bruin, Skylar-nya down. Menjadi sebuah keuntungan kali ini untuk pemain dari Alter Ego, di mana mereka bisa terus-terusan mengatakan damage. Bahkan ada perpindahan tempat dari Nino. Nino masih mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Hylos. Hylos satu yang terakhirnya. Hylos masih selamat tapi tidak. Butuh waktu yang lama. Nino hadir untuk bisa menjemput nyawa dari Keyboy. Dan lagi-lagi bagaimana Yasuke menyelinap masuk ke belakang tanpa perlu khawatir. Adanya seseorang yang bisa menyetop laju dari Yasuke yang akhirnya ngebuat dari Skylar tidak aman sama sekali. Ada, kena tetes kayak begitu sakit banget. Hehe. Ada satu kabel tadi yang miss sepertinya. Yap, Gak jadi belok dia. gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Di tempat yang berbeda apa yang terjadi? Aman. Aman. Masih ada purple buff, masih ada energi juga untuk bisa kabur dengan steel cable-nya. Apalagi Yasuke udah langsung menuju ke arah satu buah Malefic Roar tadi. Untuk bisa langsung membuat dari Keyboy dan Kairi pun ya bisa dimakan oleh dirinya. Keadaan imbang kembali nih ya. Malefic Roar yang udah selesai, kembali lagi. Skylar yang ternyata kalau kita ngelihat dengan membuat langsung ke arah satu buah Sky Piercers, ini stacknya masih belum ada. Semenjak dirinya pun selalu ditarget di lini paling belakang. Sementara Lutfi, modal Fury Hammer, dia akan mencari lini belakang, mungkin targetnya menuju ke arah seorang Hijumet dan juga Arfi. Cuman ya dia juga harus berpikir bahwa di belakangnya pemain-pemain dari Onyx ini gak aman karena Hijumet lihat. Dia nggak segan-segan buka Feeder Ice Strike untuk bisa memberikan push, tapi Hijumet! Hijumet!
Ada flicker yang ke-trigger. Hampir saya tapi ini memancing. Bagaimana amarah dari pemain Onyx. Hijube, what are you doing? Memancing sebuah amarah dari Onyx. Hijume. Recall berbuah kematian. Dan itu adalah hal yang akhirnya jangan sekali-sekali recall di depan Onyx. Yap. Kita udah pernah lihat korbannya adalah Nanael. Betul. Jangan ya. Dan itu diakibatnya. Di mana mereka sekarang tepat berada di depan dari area Lord. Akan menjadi milik siapa? Lord yang pertama menjadi milik dari Onyx. Tapi pergerakan dimiliki what? Sansya sudah diamankan. Dan ada satu lagi Federasi yang tadi dikeluarkan di mana sekarang untuk akhirnya langsung lacak ketiga. Yasuke menjadi eksekutor yang begitu mengerikan untuk kali ini. 4 pemain dari Onyx hilang. Alter Ego tidak ada pertukaran sama sekali. Mereka hanya merelakan Lord tadi untuk didapatkan oleh Onyx. Dan sekarang satu buah base turret. Holy Defense di arah tengah akan segera tertrigger. Yap, tapi mentality yang begitu kuat dipertontonkan oleh Hijume. Dia tidak gentar walaupun barusan dia melakukan sebuah pergerakan yang tidak seharusnya. Abis ini ditepuk. Habis itu tadi coba lihat tuh, 4 orang langsung hilang oleh Federasi Strike dia juga loh. Benar. Bertanggung jawab dan reset. Jangan sampai Iya. terlalu berpikir kesalahan yang sebelumnya. Iya, karena laki-laki harus memiliki responsibility, Tanggung jawab ya. tanggung jawab. Betul, itu yang paling penting. Tapi untuk sekarang dari Alter Ego masih mendapatkan sebuah jawaban. Bagaimana 4 pemain dari Onyx yang tadi ter-take down. Dan Yasuke ini tidak terhenti sama sekali. Siapa yang bisa menghentikan laju dari Yasuke? Minimal mungkin dari Energy Eruption. Ya. Atau dari Law and Order. Dan itu juga bukan efek stopper yang pasti gitu loh Pak. Dan itu berhentinya juga kadang kalau emang lagi lewat di area dari kabelnya nyangkut ya oleh. Iya, terus ini udah War X lagi. Waduh, ini bisa jadi ke Queen Swing nantinya juga buat Yasuke. Atau bahkan mau ke Brute Force biasanya kan player-player funny ya kan. Tersemat lah sedikit item defensif. Tapi untuk bagaimana damage dari Hijume juga tadi terasa besar karena udah ada Divine Glyph juga yang selesai di tangan dari Hijume itu sendiri. Dan sekarang Onyx, mereka dalam keadaan bertahan, 3 base turret yang terekspos untuk saat ini. Karena jangan sampai nantinya Alter Ego mereka bisa merangsak masuk dengan adanya combo Tectonic Charge Feeder Ice Strike Pak. Ini sih ampun ya, tim fight-nya boleh sih. Oke, Yasuke setelah sekian lama tidak menggunakan lagi karena panik, tapi itu sekarang Federasi tadi dikeluarkan pula mereka berhasil untuk mengusir mundur karena beberapa player yang ada. Onyx terusir, purple buff berhasil diambil dan menjadi milik dari Arfi. Oke, masih aman, masih bisa di-clear perlahan-lahan dari Onyx. Tapi fun fact di 12 menit ini ya, 3 Ya. base turret yang terbuka dari Onyx dan belum ada yang hancur dari Alter Ego. Belum ada. 9 turret mereka masih utuh dan kokoh. Bahkan kayaknya belum ada yang HP-nya tersenggol lah ya. Ini bagus mandornya nih. Waduh, Iya. Kuat betonnya nih. kuat ya ini, bahan-bahannya berkualitas ya. Iya. Oke, 15 detik menuju ke arah Lord yang akan segera muncul. Lord yang ter-enhance nantinya ya. Dan harusnya ini bakal menjadi kesempatan buat Alter Ego sih. Kalau emang mau dikontes paksa dari Onyx, ini siapa sosok initiatornya? Ini bener-bener ngandelin Lutfi doang. Beda sama di draft game-game sebelumnya. Yap. Banyak yang bisa ngasih crowd control ke arah depan. Tapi ini benar-benar Lutfi yang diandalkan satu-satunya. Di saat Lutfinya ke depan, harus dipastikan juga bahwa backline-nya ini tetap aman. Karena Yasuke bisa sangat-sangat menyelinap masuk, in and out tanpa tumbang sama sekali. Bahkan bisa dibawa pulang oleh point kill. Yap, Arfi masih memiliki efek dari purple buff. Ya, Tim fight akankah segera terjadi karena sekarang Yasuke pergerakannya tidak diketahui tapi Federasi Strike barusan langsung dikeluarkan pula. Nino belum mau berpindah tepat, belum ada yang berhasil mereka amankan tapi Arfi terjebak. Ada satu tadi Chrono Dash yang sudah dikeluarkan sementara sekarang Alex dipaksa untuk mundur. Kiboy mencoba untuk bisa mengejar dengan satu lagi Glorious Pathway yang dia miliki. oke, masih ditarik ulur satu sama lain. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka sangat-sangat bermain cukup disiplin dan hati-hati untuk sekarang. Karena mengingat ini adalah kesempatan di satu game terakhir di Yasuke. Oke, Kairi kehilangan sedikit HP. Masih ada Arfi. Sementara Alex dan juga Dino menjadi orang terdepan. Alex kehilangan cukup banyak HP dalam tubuhnya. Tapi antara Kiboy dan juga Kairi. Ini Lutfi belum take off ya? Belum. Lutfi take off bisa bubar juga nih. Set up-nya nih. Masih ada Black Dagger formnya yang masih ready. Let's see. Let's see ya akan seperti apa nantinya.
setup yang akan bisa dilakukan oleh keduanya juga. Cuman satu buah keunggulan yang dipegang sama Alter Ego di sini adalah visionnya luas, lane jauhnya juga terkontrol dengan begitu baik. Dan akhirnya ini menjadi distraksi tersendiri untuk Onyx. Yang dimana mereka akan mencari informasi dengan membuka vision ke area rumputan, dibuka dengan adanya Void Blast, Void Crystal yang di-spam. Dan dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka kembali meredam dan kembali menarik ulur Lord yang sudah ter-enhance ini. Yep. Weh, Hey, Alek. Sendirian saja Federal Strike. Langsung dikeluarkan mendadak ada pertempuran. Di mana mereka berhasil tadi mendapatkan langsung ke arah Ricky Boy. Tapi RP dipaksa untuk mundur. Ada satu real one manipulation sekarang. Coba lihat pergerakan yang dilakukan oleh Lutfi. Lutfi berusaha untuk bisa melakukan sebuah damage kepada RP di bagian belakang. RP masih selamat tapi Lutfi berbeda cerita, bahkan Dino bisa kabur. iya dan Yazuke-nya juga selamat. Tadi masuk ke area kerumunan dari Onyx. Wah ini Alter Ego. Mereka tidak melakukan pertukaran sama sekali dan lihat. Nice pick 2. Ramai. Nice pick 2. Wow. Seluas ini dan sebesar ini penuh ya. Penuh. Nanti kita pastikan ada berapa kapasitasnya ya di sini. Iya, iya, Karena ini sejauh ini playoff terbanyak ya kapasitasnya Pak. Sejauh ini adalah ini luas banget. Luas banget. Gede banget. Gede banget real. Tapi terima kasih buat teman-teman yang emang effort datang walaupun cuaca lagi tidak baik. Betul. Lalu lintas sedang tidak baik. Betul. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di sini ya. Sampai ketemu di jalan. Oke. Sampai ketemu di jalan. Maksudnya apa Pak? Iya. Tapi ini dia ya, Hijumenya juga udah selesai dengan Genius One. Dan Arvi-nya juga bisa menjadi penyokong damage dengan begitu baik. Wah, 2 Divine Glaive ini menjadi sebuah jawaban kenapa Keyboy, Kairi juga babak belur seada-adanya. Backliner, Sans, 035. Karena selalu ditarget terus-menerus. Yep. Ini Nino bisa ke belakang. Oke, ada Lord yang bersiap untuk bisa menabrak ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx. Apa yang akan terjadi setelahnya? Alek masih melihat dari kejauhan. Belum ada invasi yang mereka lakukan secara lebih. Ya masih ditahan juga ya sebenarnya dari sebuah base turret di arah tengah. Yang coba untuk didorong oleh Alter Ego dan upaya seperti apa lagi, hati-hati karena Alek sudah punya Tectonic Charge. Yap, itu dia. Best turret di area mid sudah berhasil dirubuhkan. Oke. Di atas wave minion masuk. Arvi sudah serap posisi. Ada Alek yang memberikan perlindungan, bahkan sekarang best turret yang ada di bagian atas remuk seketika. Yap, dan pelan-pelan Alter Ego mereka nggak mau terlalu overextend di area defensifnya Onyx. Mereka masih mencari momentum demi momentum untuk bagaimana bisa mendapatkan 1 poin di game kali ini. Dan kali ini juga kita lihat 6.900 gold yang sedang dipegang oleh Alter Ego. Mereka sedang maintain semuanya. Freeze minion dilakukan. Onyx mereka susah banget buat farming. Dan damage dealer utama ini tetap ada di Skylar. Tapi masalahnya juga Skylar keadaannya tidak baik-baik saja. Semenjak keadaannya di belakang pun tidak aman. Ya. Terlalu banyak yang bisa menjangkau, bisa di outrange sama Hijume. Bisa di flicker Tectonic Charge dan terutama nih Yazuke sih yang bisa langsung tabrak ke arah backline. Oke, ada Kairi yang mencoba untuk bisa mendapatkan orange buff dan masih berhasil. Oke, masih aman, tenang lagi. Feather Ice Strike masih menjadi Yap, sebuah yap. gangguan. Oke, masih aman. Masih aman. Ini Feather Ice Strike selalu menjadi teror loh. Bisa jadi opener bahkan. Ditetes dulu, di-trigger dulu source spell-nya. Nanti kalau udah ada informasi tinggal Alek dan juga Nino. 2 combo area of effect yang sangat-sangat besar. Betapa mengerikannya kalau kita bayangkan ya. Throne of Ruin ditambah dengan Tectonic Charge Pak. Iya, ditambah lagi tetesan-tetesan maut. Itu. Arvi-nya juga free. Iya. Kombonya tabrak tetes. Tabrak tetes. Iya. Iya, itu dia. Dan melihat keadaannya tenang lagi, tahan lagi satu sama lain. Gak mau terlalu terburu-buru. 12 detik menuju ke area dari Lord yang akan segera muncul. Onyx, mereka masih bermain sabar. Karena kalau misalkan mereka mau inisiasi duluan kayaknya agak cukup berbahaya. Tapi yang menjadi dilematis adalah sesaat lagi yang muncul. Ini adalah Lord Evolve. Ini bakal jadi penting banget. Iya, Karena itu kalau dia. ditahan, kalau di follow up sama Alter Ego susah banget Pak. Oke. Ini kita lihat nih. Apakah Onyx juga akan memaksakan untuk bisa masuk ke dalam area tersebut atau Alter Ego akan tetap. Hei, Keyboy. Apa yang akan terjadi? Ada satu bar yang udah langsung dikeluarkan pula. Sebenarnya sekarang Yazuke hampir saja menjadi korban. Namun Arvi tadi Chrono Dash dan juga Synchro Vision memang memberikan damage yang cukup. Wah ini Keyboy udah bisa nahan damage yang cukup banyak ya dengan Revitalize yang dia miliki tadi. Gesekan Steel Cable yang dilakukan oleh Yazuke belum cukup. Walaupun tadi ada upaya juga dari Lutfi untuk bisa memberikan Petrify
yang mengunci keberadaan dari Yasuke, tapi terlalu lincah untuk Yasuke bisa ditangkap dan Dan ada Nino. satu tektonik janji keluarkan, bahkan sekarang pertempurannya terpecah. Sementara sekarang coba lihat Yasuke ingin mendapatkan ke arah Skylar, tapi masih terlalu jauh. Yap, ini semua dipecah belah. Kairinya yang coba untuk masuk, ditabrak. Belakangnya kena Throne of Ruin 3 orang sekaligus. Dan akhirnya membuat dari Onyx memupuskan kesempatan mereka untuk bisa melakukan kontes terhadap Lord Evolve yang sekarang sedang dikuasai secara utuh oleh Alter Ego. Yap, Arfi terus-terusan mengatakan damage-nya dibantu lagi oleh Varsha dan sekarang Yasuke hadir. Lord Evolve milik Alter Ego. Wah, dan bahkan Lord Evolve ini akan dikawal. Ada damage tambahan nantinya juga untuk bisa mendobrak paksa lini defensif dari Onyx. Walaupun 3 detik lagi Kairinya juga akan spawn, tapi apakah mampu di menit ke-19 Onyx bisa melakukan aksi pertahanan? Karena secara defense atau clear cepat ini ngandelin ke arah Skylar. Sansnya juga, dan Lutfi ini susah banget buat targeting ke arah Arfi. Dia punya Purify, dia punya Chrono Dash, dan hijumnya juga tidak terjangkau di belakang di saat dia lagi terbang. Ini Arfi delivering damage aja, segen gak sih mau landing? Itu Lutfi. Ini masalahnya kan dari game yang ketiga ini ya, Iya. setidaknya mungkin masing-masing dari draft ini udah mulai stabil untuk dari sisi defense dan juga damage-nya nih Ol. Makanya enak mau bertarung di menit segini juga nih, masih bisa sama-sama nge-defense dan juga attacking-nya masih enak banget dilihat. Lordnya masuk sekarang. Yap, Kiboy terhambat di bagian belakang Kiboy. Sempatkah untuk bisa lari dari tersebut? Nino. Sementara sekarang ada Rewan main langsung dikeluarkan tapi Nino pun langsung terjebak dan juga Nino langsung panggilan dasar cepat. Sementara Yasuke mulai maju ke arah terdepan. Dari base-nya pun masih bisa dipertahankan 4 player yang diberikan oleh Alter Ego tersisa dan mereka belum sanggup menumbangkan base utama Onyx. Lord Evolve unggul 8.000 gold. Belum menjadi sebuah jaminan untuk Alter Ego bisa mengamankan poin. Dan bahkan Onyx, mereka bisa defense tanpa ada kehilangan satu pemain pun loh. Nino yang tabrak ke belakang, dipanis sudah karena Skylar yang bermain di depan base-nya. Ini adalah zona dan teritori yang sangat-sangat aman. Jadinya Nino bisa tadi termakan oleh adanya damage dari Skylar. Dan sekarang ditabrak ke Arfi. Oke, Arfi masih bisa kabur. Ada Black Dragon Form akan landing ke arah mana? Tidak bijaksana apabila Lutfi tadi mau landing ke area mid. Oke, itu hanya menjadi sebuah gertakan Iya. aja untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Betul. Alter Ego. Tapi ini dia Onyx. Mereka mampu untuk bisa membawa game ini lebih panjang lagi. Menjadi bom waktukah nantinya? Karena nantinya juga Quiboy. Kairi Wait, bakal sulit untuk apa yang dimakan. terjadi? Sans langsung attack Conic Charge. Conic ada beberapa player. Tapi hijaunya di bagian belakang belum mau Yasuke. memberikan follow up. Sementara sekarang Yasuke sempat untuk bisa mengatakan damage-nya. Yasuke hampir saja. Tapi Kairi pun langsung menghilang bersama dengan Sans. Bahkan sekarang Skylar dia langsung saja diusir mundur jauh banget. Ada Immortal yang tubuhnya. Dicoba dorong mundur dan Kiboy terjebak sendirian di bagian belakang. Menyisakan Skylar sendirian. Oh, Skylar. Pedro Ice Strike langsung ke belakang bola dan Best. Best-nya. Dan Best. Alter Ego menolak untuk kalah. Dan ini dia. Semahal itu tiket Grand Final. Semahal itu tiket M7. Alter Ego menolak untuk tunduk dan berhasil untuk bisa membawa Onyx bertanding lagi di game yang keempat. Oke, gua secara pribadi sangat bahagia ya bisa membawakan satu match ini loh. Pertempuran yang begitu mengerikan. Permainan mekanik makro dari game ke game dipertontonkan oleh masing-masing tim. Itu dia, sebuah rivalitas yang begitu tinggi. Final upper bracket menjadi zona yang berdarah-darah karena memang ini dia penentuan tiket Grand Final, tiket M7. Walaupun kalah nggak langsung pulang, tapi perjuangannya Yap. itu akan lebih ekstra lagi melalui lower bracket. Oke, satu tiket pertama ya. Malam hari ini entah itu akan menjadi milik siapa. Karena barusan Alter Ego menunjukkan bagaimana semangat mereka, mentality mereka. Mereka menolak untuk kalah, mereka ingin membalas. Skor 2-1. Apakah akan menjadi 2 sama? Ataukah akan menjadi 3-1? Ataukah akan menjadi 3-2 untuk salah satu tim? Oke. Match point untuk Onyx tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu Alter ternyata. Ego memberikan perlawanan yang begitu luar biasa. Dan seperti apa kata panelis, by draft eksekusi juga
memang Iya. dipegang oleh Alter Ego. Yap. Begitu baik tadi. Draft yang begitu indah. Eksekusi yang begitu baik dijalankan. Dan hasilnya adalah kemenangan. Itu dia. Momentum terakhir, flanking dari Yazuke. Walaupun memang Yazuke-nya tumbang. Tapi area of effect yang dikuasai oleh Alter Ego terlalu mengerikan. Terlalu tebal juga untuk bisa dicicil oleh Skylar yang hanya menjadi single damage carry. Itu pun tak mampu lagi untuk bertahan. Dan akhirnya hanya menyisakan Granger sendirian pun gak mampu untuk Gak defense mampu. lagi. Gak mampu. Elis yang ngebadaninnya tadi udah sulit banget. Belum lagi Federal Strike. Alter Ego layak untuk kemenangan barusan. Tapi untuk sekarang, biarlah semuanya akan dikupas habis ya. Oleh para panelis kita. Silakan. Wow, sangat-sangat layak ya kalau kita ngomongin kemenangan untuk Alter Ego di game ini. Dan bisa bilang sesuai dengan prediksi beberapa panelis kita tadi di awal. Tapi sebenarnya game yang panjang lagi. Apa nih kesulitan dari masing-masing tim yang ngebawa mereka sampai ke late game? Menurutku kalau di Alter Ego mereka memang harus bisa mengincar backline-nya ya. Hah? Dalam artian berarti mereka harus mewaspadai early game. Makanya ya mereka mainnya hati-hati banget tadi. Apalagi ini game terakhir mereka juga kan. Sedangkan mungkin dari sisi Onyx itu sendiri meskipun mereka sudah dapetin sisi yang lumayan bagus untuk bisa kontes di turtle-nya. Tapi ternyata backline mereka juga lepas dan adanya halangan-halangan di mana untuk unit depan dari mereka ini sangat sulit untuk bisa kembali ketika ada team fight yang terjadi. Fanny Yasuke kah ini yang jadi masalah juga? Itu satu. Ya pasti sih kalau Fanny-nya yes. Kedua kayaknya udah boleh cari opsi lain deh untuk kedua tim daripada Granger, let's say apa gitu, Cloud mungkin. Karena dari keduanya gue rasa main Granger itu udah kebaca. Jadi kayak entah Onyx entah Alter Ego mereka siap banget loh untuk lawan Granger. Ini gak diajak main juga Grangernya nggak bisa lebih tepatnya. Iya, gimana Ciko ngelihat game ini? Itu aja sih kayak game ini sebenarnya kita udah bisa lihat ya kayak mungkin early banget sebelum Turtle itu harusnya Alter Ego yang agresif, tapi setelah Turtle pertama menuju middle game harusnya itu Onyx itu udah pegang pressure-nya. Nah kebetulan Onyx itu hilang pressure di tengah-tengah game. Dan kalau kita bicara udah perang yang udah late game atau hero-heronya udah pada punya power spike-nya atau itemnya juga, itu terlalu banyak hero yang buat incer belakang. Ada Alice, ada Fanny, Grok pun bahkan wild charge dari tadi juga dikomboin sama Flicker. Udah terlalu banyak hero yang pegang ke arah backline-nya. Sedangkan damage dealer utama dari Onyx itu kebetulan juga dari backline-nya. Udah dari Granger sama Eve. Jadi kalau merekanya udah nggak bisa ngasih damage yang optimal, ya udah susah buat Onyx-nya. Iya. Dan kelihatan ya kalau misalnya dari player of the game juga yang jatuh ke tangan Yasuke, bagaimana momen-momen yang bisa dia dapatkan dari early game bahkan. Karena tadi udah ada beberapa salah pick off ya di awal. Yap. Karena banyak sekali sebenarnya pancingan-pancingan juga dari Alter Ego yang membuat akhirnya pemain Onyx berusaha untuk mengejar ke depan. Dan ketika mereka mengejar ke depan, Yasuke-nya masuk di belakang dan mengincar Skylar juga. Dan ini mungkin Granger yang berakhir sama dengan game yang kedua ya. Karena Iya, stack itu makanya. susah. Makanya kelihatan kan, dua-duanya tuh seakan-akan siap lawan Granger om. Iya. Makanya boleh cari opsi lain ya untuk damage dealer-nya. Iya. Apalagi ngelihat dari Yazuke nih, yang memang stopper dia lumayan banyak loh. Kayak ada Petrify, ada dari Kairi, ada dari Keyboy. Tapi itu ya nggak pasti, nggak gampang kena lah hitungannya. Iya. Kalau misalkan kena ya mungkin bisa kabur. Tapi tadi brute force itu jadi jawaban. Yazuke-nya brute force soalnya. Item ketiga ya tadi. Atau mungkin Harit jadi jawaban Lim untuk gantinya damage dealer sebagai Granger. Karena dari tadi ini Betul. yang pegang Harit yang menang nih. Iya, Wah betul, itu dia. betul. Kasih tau om teori klinik-klinik om. Klinik-klinik ya. Siapa yang pegang Harit di game ini menang? Bisa Klinik bisa kita bisa. ya. Tapi emang ganggu tau. Lihat dari tadi nih Haritnya bebas. Cuma ya selain Harit, temboknya Alex sih. Iya. Ini tembok Alex dahsyat ini. Bagus banget ya. Selalu. Dan yang bernasib kurang bagus itu sebenarnya Keyboy. Aku Keyboy selalu emang. lihat Keyboy itu nyangkut di tengah-tengah. Meskipun bar HP-nya tebel banget juga 10.000 ke atas. Tumbang juga akhirnya kena burst parka. Iya iya. Dia padahal punya Revitalize life. Dikeroyok ya om. Iya. Nah, harus lebih hati-hati sih. Memang hero jalan kaki agak susah ya. Tuh, Iya. Tadi terakhir aja masih loh. Masih kita lagi. Masih kata Haki Boy sih ini tembok ada terus ya. Oh pantas Broken Wall ada ya. Diambil sama Iya. Grok. Buset Jadi banyak ya. dah. Stoknya lumayan banyak nih untuk temboknya. 21 menit, 51 detik waktu yang dibutuhkan untuk Alter Ego ngedapetin kemenangan. Yap. Tapi ya bisa dibilang lumayan sukses ya untuk semua damage dealernya dalam posisi yang sangat aman gitu. Terbatas
poin eliminasi ke arah damage dealer. Ya, tapi kita bisa bilang Onyx trionya benar-benar ditutup ya di sini. Tuh. 3 trio mereka yang misalnya jalan, mungkin selaras semuanya. Di game kali ini, wah, agak sulit untuk mereka bisa langsung masuk juga. Karena Yves yang dipakai ini bisa diincar dengan Yasuke tadi. Betul, cuman kalau ngelihat dari game match hari ini Om, Aha. kayak entah kenapa gue ngerasa Grok itu mahal banget dengan banan mereka yang ada Iya. di atas. Mereka selalu nutup-nutup assassin. Kayak mungkin pas Onyx di second pick itu dia langsung ambil Grok sama Yves-nya juga. Sekarang Onyx first pick Yves, Groknya langsung diambil sama Alter Ego. Dan Groknya ini terbukti kayak dari game-game ketika Kibo yang pakai pun kayak impactnya itu sangat dahsyat betul. Ya, karena semuanya crowd control sih sebenarnya buat Grok ya, dari knockback, dari airborne juga ada dia. Ada immune, Ya, banyak banget. Sedangkan teman-teman. Hijume 1 dead. Ya. Ya, hanya 1 dead dia. Kalian tahu lah kenapa deadnya tadi ya. Jadi ya, Itu lumayan sangat mahal ya untuk jadi klip-klipan nanti. Oh, mahal. mahal. itu itu. seminggu lah, tergantung. Kalau Iya. kalau Onyx juara bisa 3 minggu lah. Oh iya. Dan tadi Iya. tergantung sebenarnya ada trade atau enggak. Karena Iya. kalau nggak ada trade udah beda lagi nih Benar, klipnya. dan untungnya waktu dia tumbang itu wow, Yasuke tuh dapat sans dulu tadi waktu fight. Momen ya. Terus ha. belakangnya juga Grangernya kena tadi. Iya. Tapi kalau dari gue ya, dari gue itu sebenarnya ya tidak perlu digituin sih Iya. untuk dapat Iya. Granger ya. Agak ngeri aja sih liatnya. Ya gue kritik aja hitungannya kan. Tambahan aja lah ya. Tambahan. Tapi gue udah lama banget ngeliat Onyx gak dapat hit ke turret sama sekali. Iya. Gue sampai lupa kapan. Nol ya. Regular season kayaknya selalu ada turret yang hancur. At least walaupun Onyx kalah ya, dari game ataupun dari match, kayaknya ada deh turret yang kena senggol dari lawannya. Tapi ini tadi gak ada sama sekali kayaknya. Wow, berarti kayak bisa dibilang lumayan dominasi juga ya secara area. Ini bisa dipegang sama Alter Ego cukup banyak, bahkan purple buff, orange buff jelas akan diambil ya. Mengingat ya Yasuke bisa bebas banget. Ya, dan ini perbedaan yang mencolok itu ada di purple buff ya sebenarnya. Jadi Fredericknya memang tadi tertinggal level lumayan Iya. jauh juga sebenarnya untuk di awal-awal. Ya. Ya, jadi lumayan pincangnya di sana tadi untuk Onyx. Dan yang jadi bulan-bulan karena hero-nya jalan kaki semua juga nih kebetulan. Ya Groknya jadi enak juga. Betul. Karena ini juga ada match up yang trade-nya itu bagus. Jadi Onyx ini buat dia di objektif di turtle, makanya selalu diambil. Sedangkan Alter Ego yang tahu itu dia selalu kayak ada trade yang lain. Dia ambil towernya, dia split push, Skill buffnya. Iya. skill buff-nya, betul. Kayak selalu trade-nya selalu jalan lah dari Alter Ego. Ya, satu lagi ini untuk semakin ke late game-nya jawaban untuk Alice juga udah semakin tipis gitu loh. Iya, Granger bukan opsi sih kalau memang mau tembakin Elis ya. Iya. Kayaknya kurang damage-nya. Kecuali snowball ya. Kalau dari awal udah ada Sky Pierce gitu. Makanya kalau mentok iya tuh Alis pusing juga kepalanya. Tapi Iya. kalau lihat Harit yang memang bebas banget, jadi kayak berbanding terbalik banget tahu sama teman-teman dari Onyx. Berarti klinik kita ini Grok Harit nih. Grok Harit sih. Grok Harit. Grok Apa Harit. Harit mungkin ada di game 4 lagi Om kemungkinan? Kalau aku sih kayaknya bisa bilang mungkin ada. Bakal ada lagi kalau buat Harit ya. Aku rasa pasti ada. Pasti ya. Entah itu diambil atau iya. Harusnya diambil dua sih, kalau aja. ada pasti diambil.